Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya Indana Zulfa dan rekan saya, Rabiatul Badniyah, akan membahas salah satu cabang ilmu yang sangat penting dalam ulumul Quran, yaitu ilmu maki dan madani. Dan bagaimana ilmu ini menjadi instrumen atau alat bantu dalam mengkaji serta memahami Al-Quran secara lebih mendalam. Dan bagi teman-teman yang belajar tafsir maupun ulumul Quran, ilmu ini adalah pondasi awal yang wajib dipahami sebelum masuk ke pembahasan ayat secara lebih rinci. Mari kita langsung saja mulai pembahasannya. Sebelum masuk ke pembahasan inti, penting bagi kita memahami mengapa klasifikasi ayat-ayat Al-Quran menjadi makiyah dan madaniyah ini muncul. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Sebagian besar di kota Mekah dan sebagiannya ada di kota Madinah. Perbedaan tempat, waktu, kondisi sosial, dan tantangan dakwah pada dua fase ini membuat karakteristik ayat-ayatnya pun berbeda satu sama lain. Dari sinilah para ulama merumuskan sebuah disiplin ilmu tersendiri untuk mengklasifikasikan ayat-ayat tersebut, yang kemudian kita kenal dengan istilah ilmu maki dan madani. Baik, kita masuk ke pembahasannya, yaitu pengertian ilmu maki dan madani. Secara bahasa, kata maki berasal dari kata Mekah dan madani berasal dari kata Madinah. Jadi, secara sederhana, ilmu ini membahas tentang pengklasifikasian ayat-ayat Al-Quran berdasarkan tempat, waktu, dan konteks turunnya, apakah diturunkan di Mekah atau di Madinah. Namun perlu digarisbawahi, penentuan maki dan madani ini tidak selalu berdasarkan lokasi geografis semata. Para ulama memiliki beberapa tinjauan atau pendekatan dalam mendefinisikannya. Istilah ini yang akan kita jelaskan lebih lanjut. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, para ulama ulumul Quran merumuskan definisi maki dan madani dari beberapa sudut pandang, yaitu pertama, tinjauan masa atau waktu turunnya ayat. Ayat makiyah adalah ayat yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, sedangkan ayat madaniyah adalah ayat yang diturunkan setelah beliau hijrah, meskipun turunnya bukan di kota Madinah. Kedua, tinjauan tempat turunnya ayat. Ayat makiyah adalah ayat yang turun di wilayah Mekah dan sekitarnya, sementara madaniyah adalah ayat yang turun di wilayah Madinah dan sekitarnya. Yang ketiga, tinjauan objek atau sasaran pembicaraan. Ayat makiyah umumnya ditujukan kepada penduduk Makkah, sedangkan ayat madaniyah ditujukan kepada penduduk Madinah. Dari ketiga tinjauan ini, mayoritas ulama lebih cenderung menggunakan tinjauan waktu hijrah sebagai patokan utama, karena dianggap paling komprehensif dan mampu mencakup seluruh ayat Al-Quran tanpa terkecuali. Setelah memahami pengertiannya, sekarang kita masuk ke bagian yang tidak kalah penting, yaitu urgensi atau pentingnya mempelajari ilmu maki dan madani. Mengapa ilmu ini begitu penting dalam studi Al-Quran? Setidaknya ada beberapa alasan utama, yaitu yang pertama, ilmu ini membantu kita memahami konteks dan latar belakang turunnya sebuah ayat, sehingga penafsiran yang dihasilkan menjadi lebih tepat dan tidak keluar dari maksud aslinya. Yang kedua, ilmu ini menjadi salah satu instrumen penting dalam memahami ilmu nasikh dan mansukh, yaitu mengetahui ayat mana yang menghapus atau menggantikan hukum dari ayat sebelumnya. Yang ketiga, dengan mengetahui apakah suatu ayat termasuk makiyah atau madaniyah, kita bisa memahami tahapan dan strategi dakwah Rasulullah SAW, mulai dari penanaman akidah di fase Makkah hingga pembentukan hukum syariat di fase Madinah. Keempat, ilmu ini juga membantu para mufasir dan peneliti Al-Quran dalam menyusun kronologi turunnya wahyu, sehingga memudahkan proses kajian secara historis maupun tematik. Dengan memahami urgensi ini, kita jadi semakin sadar bahwa ilmu maki dan madani bukan sekedar kategorisasi biasa, melainkan benar-benar menjadi kunci atau instrumen penting dalam membuka pemahaman yang lebih utuh terhadap Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu peran ilmu maki dan madani dalam Al-Quran. Syarat utama mufasir. As-Suyuti meletakkan pengetahuan ini di pembukaan kitab Al-Tuqan sebelum Asbabun Nuzul, yang menunjukkan betapa pentingnya kedudukan ilmu ini bagi siapa yang berkeinginan untuk memahami Al-Quran. Penentu nasikh mansukh. Ketika dua ayat terlihat saling bertentangan, pengetahuan ini memberikan solusinya. Ayat madaniyah menasih ayat makiyah karena diturunkan setelahnya. Di Makkah,
itu ayat yang banyak dibatalkan atau mansuh, sedangkan di Madinah itu ayat yang lebih sering membatalkan atau nasikh. Yang selanjutnya yaitu peran lainnya dalam studi Al-Quran. Yang pertama yaitu graduasi hukum Islam. Madaniyah memperkenalkan aturan-aturan mengenai pernikahan, perdagangan, politik, serta interaksi antara berbagai agama. Penerapan hukum dilakukan secara bertahap seiring dengan perkembangan masyarakat. Dan yang kedua yaitu dakwah dan pendidikan. Pengetahuan ini berfungsi sebagai GPS bagi para dai untuk menentukan strategi dakwah yang sesuai dengan tahap perkembangan dari memperkuat iman hingga mencapai pengaturan sosial. Yang ketiga yaitu gaya bahasa dan sastra. Makiyah itu gaya bahasanya puitis dan beretorika seperti surat Al-Ikhlas, dan Madaniyah itu lebih prosaik dan terang. Pemahaman ini mendukung mufasir dalam menikmati keindahan sastra dalam Al-Quran. Dan yang keempat yaitu relevansi syariat, yaitu mengetahui dampak sosio-sejarah Makiyah dan Madaniyah memungkinkan penerapan ajaran Islam dengan bijaksana yang teguh terhadap prinsip tetapi juga terbuka terhadap konteks. Yang selanjutnya yaitu keterkaitan ilmu Makki dan Madani dalam kajian tafsir dan hadis, yaitu sebagai ulum Al-Quran, asbabun nuzul, ilmu tafsir dan ilmu hadis. Tanpa ilmu Makki Madani, studi tentang tafsir dan hadis akan kehilangan dasar konteks historis dari wahyu. Yang selanjutnya yaitu keterkaitan ilmu Makki Madani dengan kajian hadis. Yang pertama yaitu hadis sebagai sumber pengetahuan. Ilmu Makki Madani ini tidak berasal dari teks Nabi secara langsung, tetapi dari ingatan para sahabat dan tabi'in. Ini menunjukkan betapa kuatnya hubungan ilmu ini dengan tradisi penyampaian hadis. Yang kedua yaitu peran sahabat dan tabi'in. Peran sahabat seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, dan lainnya itu menjelaskan tafsir secara konteks diturunkannya ayat berdasarkan pengalaman mereka yang langsung bersama Rasulullah SAW. Yang ketiga yaitu nasih mansuh Al-Quran dan hadis. Nasih dapat terjadi di antara ayat-ayat Al-Quran maupun antara Al-Quran dan hadis. Misalnya, Quran surat An-Nisa ayat 15 dihapuskan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ubadah bin Samit. Dan yang keempat yaitu asbabun nuzul, titik temu tafsir dan hadis. Ibnu Taimiyah menekankan bahwa mengetahui alasan turunnya ayat merupakan dasar yang sangat penting untuk memahami maknanya. Tanpa pengetahuan ini, bisa jadi penafsiran menjadi sangat salah. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Ilmu Makki dan Madani mempelajari kapan dan di mana ayat Al-Quran diturunkan. Ini menjadi dasar penting dalam tafsir karena membantu mufasir dalam memahami konteks, rangkaian, dan tujuan wahyu yang turun selama 23 tahun. Ilmu ini menjadi landasan bagi nasih mansuh, asbabun nuzul, serta kemajuan hukum Islam dan mengambil informasi dari riwayat para sahabat dan tabi'in, bukan dari teks Al-Quran secara langsung. Di era modern ini, ilmu ini tetap relevan dalam tafsir yang bersifat konteks, dakwah yang tepat sasaran, dan penerapan syariat yang bijak. Tanpa ilmu Makki Madani, pemahaman terhadap Al-Quran akan kurang lengkap dan akurat. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.